masjid. Sekarang dibuat jagongan sama rokokan. Kadang-kadang ngomong porno ada di masjid, kadang-kadang ngundang penceramah yang untuk ngakak. Bukan untuk menuntun kita ke jalan diridhoi Allah, tapi untuk tertawa-tertawa. Nggak ada wibawa masjid, saudara. Padahal Islam mengajarkan kita untuk hormat kepada masjid. Masuknya diatur kaki kanan, baca doa, kemudian sholat dulu, tahiyatul masjid, niat etika ibadah. Begitu di masjid, bukan dibuat rokokan, cekakaan. Baitullah sama pos kamling sama, saudara. Ngaku apa enggak ente? Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Nggak baca kitab, mau sok jadi kiai, bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu, kamu yang menyesatkan umat. Yang muridnya disebut bukan santri tapi muhibbin, gurunya disebut Habib. Selama-lamanya muhibbin ini nggak bakal jadi Habib. Biasanya kalau ada santri, gurunya mendengar santrinya jadi kiai, gurunya senang dan bahagia, betul. Tapi kalau ada Habib punya murid muhibbin, dia dengar muhibbinnya sekarang udah jadi Habib, kira-kira senang apa enggak dia? Itu bisa dipersekusi, saudara, betul enggak? Iblis ini ibe juga, imam besar jin. Kenapa kamu tidak sujud ketika aku perintah padamu? Iblis menjawab, ana khairun minhu, sebab saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau bikin dari tanah. Rupanya iblis merupakan orang pertama yang membuat konsep pamer turunan. Aku kan silsilahnya bin api, sedangkan Adam bin tanah. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang masih pamer turunan, sibuk nyusun nasab silsilah untuk merendahkan orang lain, dia adalah murid iblis. Ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Fa'asalallahu indah istidrak wa ta'ala rasulullah. Ketika beliau dengar, ada yang nanya, mana yang lebih mulia ya Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib? Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu, farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, syarifun jahilun, habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu jawaban beliau, Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan anak yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rupanya kisruh tentang nasab ini masih terus berlanjut, belum juga berakhir. Padahal mereka yang mempermasalahkan tentang nasab dan yang dipermasalahkan nasabnya, dahulunya mereka itu adalah satu padu. Mereka dulu adalah klop antara Habib dan Muhibbin, ya. Yang membangga-banggakan sosok Habib itu mereka, jamaahnya. Yang mengkultuskan para habaib itu juga mereka, jamaahnya. Sekarang yang menentang juga mereka, jamaahnya. Bahkan banyak di rumah-rumah kiai-kiai mereka itu dipampangkan tulisan daftar silsilah nasab dari kiainya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Entah itu nasab yang benar atau tidak. Dan mereka ini
adalah orang-orang yang paling bangga kalau kiai mereka itu adalah seorang habaib. Ulama mereka adalah para habaib, keturunan Rasulullah SAW. Dan seolah-olah mereka ini merasa bahwasanya kelompok mereka ini adalah kelompok yang paling benar. Terbukti dengan banyaknya para habaib yang ada di kelompok mereka. Lah kok sekarang para habaib nasabnya mereka pertanyakan. Bahkan mereka ribut seperti orang yang tidak berilmu. Tentu ini sangat memalukan. Sangat memalukan. Padahal ketika nanti mati, malaikat itu tidak akan menanyakan kepada kalian, kalian anak siapa? Kalian cucu siapa? Tidak akan ditanyakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Bukan karena nasab, tapi karena takwa. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang semata-mata hanya karena nasabnya. Ya, tidak ada. Ada anak Nabi masuk neraka, istri Nabi masuk neraka, orang tua Nabi masuk neraka. Jadi memang selama ini konsep pemahaman agama kalian yang salah. Yang mengkultuskan orang-orang yang disebut Habib itu salah. Para Habib yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah lebih mulia, meskipun bodoh, ya, merasa lebih mulia dibandingkan orang yang alim, tapi bukan dari kalangan habaib, itu juga salah. Dan sudah lama para asatidz kami yang dijuluki Wahabi, ya, kalian juluki Salafi Wahabi, mereka sudah lama menjelaskan apa istimewanya antara Habib dan bukan Habib. Tidak ada istimewanya kecuali takwa. Disampaikan ayat, disampaikan hadis. Kalian sendiri yang membela habaib, malah mencela katanya Wahabi tidak memuliakan keturunan Nabi. Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallahu alam, kita tidak tahu, kan ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Akan tapi memang habaib itu berbagai macam modelnya. Ada habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum, tidak punya kesalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ini adalah ibunya para habaib. Karena hanya dari keturunan Fatimah lah yang merupakan keturunan Nabi. Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya keturunan Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang Fatimah, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kata Nabi. Rasulullah juga pernah berkata, "Ya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah putri Rasulullah, mintalah harta, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Ya. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga, enggak. Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada Habib-Habib Syiah, banyak Habib Syiah. Kalau kita mengatakan Habib pasti benar, kita bilang kalau begitu Habib Syiah. Karena Habib Sufi juga menyerang Habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, Habib Sufi atau Habib Syiah? Di Madinah sana kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam itu Habib. Kalau sorban putih itu bukan Habib, tapi Syiah, ulama Syiah. Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama Syiah dan juga Habib. Dan subhanallah pernah diadakan penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan kalau orang keturunan Nabi ya, harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari Habib-Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah, ini repot. Tapi kita bilang kita husnudzon ya, kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada Habib ya,
ada seorang Habib dan ada selain Habib, sama-sama alim, maka yang Habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Justru karena kecintaan kita kepada keturunan Nabi, kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para Habib-Habib Wahabi. Dalam buku saya Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para Habib-Habib Wahabi menasihati Habib-Habib Sufi agar meninggalkan bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Habib Sufi, ada Habib Wahabi, ada Habib apa? Syiah. Antum ikut yang mana? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat banyaknya video-video yang menampilkan tentang kericuhan masalah nasab, ya, ribut masalah nasab. Itu jadi timbul pertanyaan, mengapa kalian pada saat ini menjadi berpecah belah dengan orang-orang yang sebelumnya kalian cintai, kalian bangga-banggakan, kalian kultuskan, ya? Karena selama ini kalian salah memilih tokoh untuk kalian jadikan contoh di dalam beragama. Ya, kalian hanya mengkultuskan bekas makan dan minum dari para habaib. Kalian anggap berkah sehingga jadi rebutan. Sampai-sampai kalian mencium kakinya. Sampai yang gila pun kalian muliakan, kalian elu-elukan. Ya, banyak videonya, silakan cari. Mereka Habib-Habib yang dikatakan sudah mencapai makom wali majzub, apa itu namanya itu tidak berlaku itu. Kalau bagi kami nggak berlaku itu, ya. Kalian melihat dan memuliakan mereka bukan karena ketakwaan mereka, tapi karena mengkultuskan. Mentang-mentang habaib, kalian anggap apa yang mereka lakukan semuanya benar. Ya, fanatik buta. Semua perkataan mereka Anda benarkan, meskipun cerita-cerita khurafat. Ada wali yang bisa sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ada lagi, ini Gus Baha ini yang mengatakan, wali, ya, seorang wali sehari bisa khatam Quran 360.000 kali. Itu cerita bohong. Itu bohong. Itu hanya klaim. Klaim-klaim yang dusta, itu jelas bohong. Apa tujuannya? Agar Anda bersikap ghulu terhadap wali tersebut. Agar menganggap wali tersebut memiliki karomah dan bisa dijadikan media tawasul di kuburnya. Ya, harus kita pahami bahwasanya membaca Al-Quran itu amaliyah zohir. Yang harus kita lafazkan. Membaca itu harus dilafazkan. Itu baru namanya membaca. Bukan bayangkan, ya. Fahami, ketika Anda sholat, ya, salah satu rukun dari sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Apakah kemudian Anda bisa membaca bila sautin wala harfin? Seperti yang dijelaskan Gus Bah, orang tersebut membaca Al-Quran bisa khatam 360.000 kali karena sudah mencapai makom yang bisa membaca Al-Quran bila sautin wala harfin. Itu bohong itu, ya. Itu bohong. Kemudian ada juga mereka yang mengaku bisa ketemu Nabi dalam keadaan sadar. Kalian juga percaya. Ada yang bisa terbang, kalian percaya. Ada wali yang tidak tidur selama 33 tahun. Itu semuanya bohong. Belum lagi begitu banyak hadis palsu dan para habaib ini menyebarkan hadis palsu tersebut. Belum lagi amaliyah bid'ah mereka. Ya, itulah yang membuat kalian berpecah belah. Bayangkan, di dunia saja kalian ini sudah saling serang, ribut, kata-kata kasar, mengiblis-ibliskan, iblis keluar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di mimbar. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan bagaimana nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman yang akrab pada hari itu nanti sebagian dari mereka ini menjadi musuh dari sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi bangunlah kecintaan itu karena takwa, bukan karena mengkultuskan, bukan karena mentang-mentang Habib,
itu kemudian langsung dimuliakan, dikultuskan, seolah-olah semuanya benar. Ya, begitu juga yang mereka mendoktrin bahwasanya ormas kita ini yang paling benar, yang paling baik karena terbukti banyak habaib di ormas kita. Ya. Jadi belajarlah agama kepada orang-orang yang benar, ya, yang benar-benar mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau ada tokoh, apakah itu ulama, apakah itu habib, ustadz, kiai, yang dia dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari jauh dari syariat, ya, meninggalkan sholat berjamaah di masjid, masih gemar mendengarkan musik apapun, meskipun musik yang dikatakan islami, apalagi konser-konser sholawat, yang mereka hobi konser-konser sholawat, mereka masih merokok, celana isbal, jenggot dipotong klimis, apalagi percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan cerita-cerita khurafat. Maka tinggalkan guru yang seperti itu. Pilihlah guru yang baik pemahaman agamanya, sehingga Anda bisa tetap berkasih sayang dengan guru tersebut sampai di akhirat. Dan bagaimana memilih guru yang baik, kita simak video penjelasan dari Ustadz Firanda. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nuntut ilmu dari ahlul bid'ah. Jangan nuntut ilmu dari ahlul syubhah yang hanya menyebarkan bid'ah, menyebarkan syubhat. Kalau kita tahu dia tukang sebarkan syubhat, jangan dengar pengajiannya. Kalau kita tahu dia suka menyebarkan bid'ah, jangan dengar pengajiannya. Jangan kita ikut melariskan pengajiannya. Dan kita hanya buang-buang waktu. Nuntut ilmu dari orang yang kita tahu mereka di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di atas sunnah yang mengagungkan dalil, bukan yang mendewakan akal. Oleh karenanya hati-hati seorang harus memilah-milih dalam mencari ilmu. Oleh karenanya, bukankah Ibnu Sirin pernah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kita belajar ilmu dunia harus milah-milih, apalagi ilmu agama mengenai akhirat kita. Maka seorang harus milah-milih, harus selektif. Tidak semua kita dengar. Tidak semua kita tanya sama ustaz ini, bagaimana ustaz ini alim atau berhak untuk kita belajar atau tidak. Karena para ustaz lebih tahu ini alim atau tidak. Antum tidak bisa menilai. Tapi para ustaz bisa menilai ini orang ilmu atau tidak, ngawur atau tidak, sok pintar atau tidak, kita ngerti. Maka tanyakan dahulu sebelum kita kemudian menghabiskan waktu kita mendengar celotehannya yang terkadang ngawur. Terkadang isinya syubhat dan bid'ah. Oleh karena seorang waspada, Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Raditu ya bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Aku ridho Imam Malik menjadi hujahku, argumentasiku antara aku dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita nuntut ilmu, kita bisa jadikan hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya nuntut ilmu dari Ustadz Fulan karena berhak untuk saya nuntut ilmu darinya. Bukan sembarang kita ngambil ini. Ya. Benar ada perkataan bahwasanya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Itu benar, pernyataan tidak salah. Tapi bagi orang yang bisa milah-milih mana yang baik dan mana yang benar. Saya baca buku-buku Jahmiyah, saya baca buku-buku Mu'tazilah. Saya baca buku orang-orang Khawarij, saya baca buku Syiah, saya telah, tapi saya alhamdulillah bisa milah-milih. Antum bisa milah-milih. Kalau antum tidak bisa milah-milih, maka jangan sembarang menuntut ilmu. Betapa banyak orang datang sama saya, "Ustaz ini bilang begini," akhirnya saya perbaiki. Kasihan dia buang-buang waktu. Cari. Alhamdulillah ustaz-ustaz sunnah banyak yang jelas manhajnya, yang jelas ilmunya. Karena kalau antum nuntut ilmu sembarangan, dengar sini, dengar sana, terkadang harus direvisi kembali. Dan itu belum tentu direvisi. Terkadang antum bawa sampai mati. Repot. Oleh karenanya, nuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Kita aja kalau panggil guru buat anak kita, guru matematika, tidak sembarang guru kita panggilin. Ya. Tidak sembarang guru fisika kita suruh ngajar, kita bayar untuk ngajar anak kita. Apalagi ilmu agama. Karena ini perlu diperingatkan, karena namanya sekarang di medsos semua tersebar. Semua orang boleh ngomong. Kita nggak tahu ini belajar di mana, ilmunya gimana, asal ngomong, sok pintar, sok gaya. Ya sudah, mau diapain? Maka kita harus waspada. Ya, terkadang saya senang ngaji sama si fulan, kenapa? Lucu. Subhanallah. Lucu. Sampai dibuat di video klip, video terlucu, ceramah terlucu, viral. Orang senang cari. Dia upload sendiri, dia bilang video terlucu. Subhanallah.
ustaz atau bukan? Kata Nabi SAW, la tuksiru minal dhahik, fa inal dhahik, kasratul dhahik tumitul qulub. Jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan apa? Hati. Justru kita cari ustaz-ustaz seperti itu. Ini ustaz bukan melanggar sunnah aja, melanggar perintah Nabi SAW. Dan terkadang ngawur, candaannya terkadang ngawur. Oleh karenanya, hati-hati. Tidak boleh seorang mengambil ilmu sembarangan. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yu'khadhu al-ilmu an arba'atin. Jangan diambil ilmu dari 4 orang. Safihun yu'linu safah. Seorang yang jahil, yang menunjukkan kejahilannya. Wa in kana arwan nas, meskipun dia orang yang paling banyak riwayatnya, paling banyak sanadnya. Tapi kalau dia jahil, jangan ambil ilmu darinya. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu. Jangan ambil ilmu dari orang pelaku bid'ah yang dia menyuruh kepada bid'ahnya. Kemudian yang ketiga, wa man yakdzibu fi haditsin nas, dan dia bohong, ngomong gini bohong, ngomong bohong. Hati-hati. Anda tahu ada orang tukang bohong, jangan ambil ilmu dari dia. Bohong dalam muamalat, bohong menipu orang dalam perdagangan. Ada orang seperti itu, ada. Dia bohong, nipu orang. Ustadz terkenal tapi tukang nipu orang. Kalau saya boleh nyebut namanya, saya akan sebutkan ya akhi. Ini yang 3 tidak boleh. Hati-hati. Bohongin orang. Yang keempat, wasalihin abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bihi. Orang yang saleh, rajin ibadah, tapi tidak hafal apa yang disampaikan. Paham? Ada orang tipenya gitu, Masya Allah, rajin ibadah, tapi ilmu dia enggak kuasai. Yang enggak usah juga nuntut ilmu dari dia. Oleh karenanya terkadang kita harus menjelaskan orang yang sok jadi ustaz padahal bukan apa ustaz. Apa kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala? Fa amma ahlul bid'ah wal dhalalah wal ahwa, adapun pelaku bid'ah, pelaku kesesatan, pengikut hawa nafsu, wa man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum, ada yang sok-sok jadi ulama padahal bukan bagian dari mereka, bukan ulama, fa yajuzu bayanu jahlihim, maka boleh menjelaskan kejahilan mereka, kebodohan mereka harus dibongkar agar orang tidak terpedaya. Ini yang terkadang kita sulit melakukannya karena kondisi dan situasi. Tapi kita sedih melihat orang-orang yang jahil, asal ngomong, asal fatwa, asal bicara. Ya paling kita ingatkan kawan-kawan kita yang dekat agar hati-hati dengan orang seperti hal tersebut. Fa yajuzu bayanu jahlihim, maka boleh menjelaskan kejahilan mereka, wa idharu uyubihim, dan untuk nampakkan aib-aib mereka, wa raddu alaihim, dan membantah mereka, bi adabir raddi wal hiwari fil Islam, dengan adab membantah dan diskusi dalam Islam, tahdhiran min sani'ihim, agar memperingatkan tentang perbuatan mereka, wa man'an min al-iktidahi bihim, agar orang tidak mengikuti orang-orang jahil seperti ini, wa liktirari bihalim, agar orang tidak terpedaya dengan kondisi mereka. Jadi ini hati-hati kalau seorang menuntut ilmu, tidak sembarang guru harus dia ambil ilmunya ya. Baik.